hari ini semuanya sehat. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini kita selalu diberi Allah kesehatan sampai selesai pembelajaran kita nanti. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita membacakan doa, di mana pada hari ini doa akan dibacakan oleh teman kita, ketua kelas kita. Silakan untuk membacakan doa. Ya Kak, kita ya doa mulai. Selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan itu adalah lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dipersilakan anak-anak ibu untuk berdiri. Jadi sama-sama kita menyanyikan lagu nasional Dari Sabang Sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Nah, silakan anak-anak ibu untuk duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu nasional itu, kenapa sebelum pembelajaran kita itu harus menyanyikan lagu nasional? Karena kita itu adalah tanda kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap jasa para pahlawan yang telah membela negara kita sehingga merdeka. Baiklah anak-anak ibu, untuk hari ini kita akan mempelajari materi kita. Itu materi kita adalah materi IPAS, mata pelajaran IPAS, dengan materi kita Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Itu kita pelajari topik A, yaitu bumi berubah. Silakan anak-anak ibu nanti membuka buku pelajarannya. Buka buku pelajarannya nanti halaman berapa kita pelajari kemarin? 215. Nah, materi kita yaitu Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kita nanti mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia terhadap alam sekitar kita. Kemudian bagaimana
Kita lanjut materi kita. Sebelumnya kita lihat dulu, akan Ibu tampilkan sebuah video. Perhatikan dulu. Perhatikan nanti video yang akan Ibu tampilkan. Nah, nanti silakan anak-anak Ibu perhatikan. Amati video yang ditampilkan. Nah, sebelumnya kita menyaksikan video, kita mulai pembelajaran dengan tepuk belajar. Nah, silakan berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Silakan anak-anak duduk. Kita saksikan video
Kita lihat materi kita untuk hari ini. Sesuai dengan judul materi kita itu adalah materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, atau dikenal juga dengan mata pelajaran IPAS, dengan materinya bumiku sayang, bumiku malang. Itu topik A-nya adalah bumi berubah. Seperti terlihat pada judul dari materi kita, itu ada 2 buah gambar. Ada gambar yang tersenyum dan ada gambar yang menangis. Ada gambar bumi tersenyum dan ada bumi menangis. Itu cocok untuk materi kita pada hari ini. Kita lihat. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu adalah mengenal penyebab perubahan bumi. Apa saja nanti yang akan menyebabkan bumi itu berubah, dan bagaimana nanti peristiwa apa saja yang nantinya akan membuat perubahan pada bumi kita. Kemudian yang kedua itu menjelaskan dampak dari perubahan bumi. Sebelumnya bumi kita ini terdiri dari permukaan yang datar, kemudian berubah lagi menjadi permukaan yang bergelombang, ada yang berliku-liku atau seperti tebing. Nah, kemudian itu menunjukkan kepedulian terhadap bumi. Bagaimana kita sebagai anak-anak bangsa peduli terhadap bumi kita. Bumi ini adalah tempat kita hidup, tempat kita tinggal, tempat kita mencari ilmu pengetahuan, tempat kita mencari mata pencarian. Jadi bumi itu harus kita jaga, kita peduli terhadap bumi kita. Kemudian kita lanjut. Yang pertama itu, apa itu perubahan bumi? Ada yang tahu? Apa itu perubahan bumi? Nah, kita lihat. Nah, bumi selalu mengalami perubahan. Kenapa bumi itu selalu mengalami perubahan? Itu seperti yang kita lihat. Dulunya sekolah kita tidak ada di sini. Sekolah kita ini merupakan hutan belantara yang tidak ada penghuninya. Mungkin yang menghuni adalah hewan-hewan buas, hewan-hewan yang menakutkan bagi manusia. Tapi setelah mengikuti zaman, maka dibangunlah sekolah. Itu yang salah satunya bumi selalu mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, perubahan bumi bisa terjadi secara alami atau karena ulah manusia. Bagaimana bentuknya kalau secara alami? Apa contohnya itu? Bisa gempa bumi, bisa gunung meletus, banjir. Itu bisa disebabkan oleh perubahan secara alami. Bagaimana dengan perubahan karena ulah manusia? Menebang pohon secara liar sembarangan, akibatnya dapat menjadi gundul, kemudian longsor. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, ini contohnya yang ketiga.
danau. Itu adalah salah satu penyebab perubahan bumi secara alami. Kemudian, nah, nih yang kedua, gempa bumi. Pernah kamu merasakan gempa bumi? Bagaimana rasanya ketika gempa bumi itu terjadi? Bagaimana? Goyang-goyang, bumi itu bergoyang. Rumah-rumah, bangunan, tanah itu mengalami kerusakan. Seperti di sini, itu terjadi retakan tanah, kemudian kerusakan bangunan, bangunan sekolah, masjid, rumah-rumah itu mengalami keruntuhan, hancur. Itu disebabkan oleh gempa bumi. Ini lagi erosi. Erosi itu adalah pengikisan tanah oleh air atau angin. Contohnya saja yang seperti akibatnya pengikisan tanah oleh air. Kita lihat sungai-sungai yang sebelumnya sungai itu jernih, bersih, kemudian terjadi erosi, tanahnya dikikis oleh air hujan, oleh air yang penuh. Makanya terjadilah erosi. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini kesimpulannya. Letusan Gunung Merapi itu membentuk pegunungan dan mengubah permukaan. Gempa bumi itu terjadinya retakan pada tanah dan kerusakan pada bangunan. Kemudian erosi itu pengikisan tanah oleh air atau angin. Itu adalah penyebab perubahan bumi secara alami. Nah, kita lihat perubahan bumi karena ulah manusia. Kita lihat yang pertama, ini dia, penebangan hutan secara liar. Itu juga bisa menyebabkan bumi itu berubah. Karena penebangan secara liar, tidak miliknya, bukan punyanya, tapi ditebang, dihabisi. Nah, itu menjadi penyebab perubahan pada bumi. Kemudian, ini pencemaran lingkungan. Ini yang banyak terjadi di lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal kita, maupun di lingkungan masyarakat. Ini yang paling banyak terjadi. Sampah-sampah plastik, sampah-sampah makanan itu dibuang ke selokan. Akibatnya lingkungan tercemar, air menjadi tersumbat. Di sekolah, keindahan sekolah terganggu oleh sampah-sampah yang berserakan. Begitu juga dengan lingkungan tempat tinggal kita. Maka dari itu, jagalah lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, pembangunan yang ramah lingkungan, yang tidak hanya ramah, tapi yang tidak ramah lingkungan. Ini gambarnya, coba perhatikan. Gambar apa itu? Pabrik, asap dari pabrik. Asapnya yang berwarna hitam itu bisa mengganggu pernapasan. Bisa terjadi pencemaran udara. Dari udara yang segar berubah menjadi udara yang kena polusi. Akibatnya merusak kepada sistem pernapasan manusia. Bukan manusia saja, hewan juga, tumbuhan juga. Karena sudah tercemar dengan asap dari pabrik tersebut. Nah, kemudian, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari perubahan bumi karena ulah manusia itu ada 3. Yang pertama tadi penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, dan
dampak dari perubahan bumi. Apa saja dampaknya? Apakah dampaknya nanti bisa ke lebih baik atau dampaknya ke lebih buruk? Nah, yang pertama kita lihat. Nah, kita lihat dulu gambar. Bisa ada ibu melihat gambar? Bisa. Nah, dari gambar tersebut, ini kebakaran. Itu kebakaran hutan. Kemudian banjir. Kemudian kekeringan. Kemudian angin kencang. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama itu adalah pemanasan global atau bahasa Inggrisnya apa? Global warming. Perubahan global yang menyebabkan dampak dari perubahan bumi tersebut. Nah, kemudian banjir dan kekeringan. Banjir itu kelebihan air, sedangkan kekeringan kekurangan air. Banjir menyebabkan kerusakan, kekeringan menyebabkan kerusakan juga, tapi kerusakan terhadap apa? Terhadap makhluk hidup, tumbuhan, salah satunya itu tumbuhan. Akibat kekeringan, tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga kita manusia, karena air itu merupakan kebutuhan kita, kebutuhan sehari-hari kita. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada air. Jangan di dunia, tapi di rumah kita aja. Air tidak ada, bagaimana kehidupan kita? Mandi tidak bisa, memasak tidak bisa, mencuci piring tidak bisa. Nah, mencuci tidak bisa. Nah, kalau kelebihan air seperti banjir, apa kerugiannya? Nah, rumah-rumah rusak, kotoran, semua penuh dengan kotoran. Sampah-sampah berserakan. Itu kalau banjir. Apakah keduanya bisa menguntungkan bagi kita? Justru itu adalah merugikan bagi kita. Merugikan bagi manusia, bagi tumbuhan maupun hewan. Nah, kita lanjut. Yang kedua, dampak dari perubahan bumi adalah punahnya flora dan fauna. Tahu flora? Apa flora? Apa? Flora apa? Fauna apa? Apa fauna? Adalah hewan. Karena dari dampak perubahan bumi tadi yang kekeringan bisa menyebabkan punahnya flora dan fauna. Tidak mendapatkan sumber energi air untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi akibatnya punah. Jangankan flora dan fauna, kalau kekurangan air, kita sebagai manusia juga bisa mati akibat dari kekurangan air. Lanjut, dampak yang selanjutnya itu adalah kerusakan habitat makhluk hidup. Habitat itu apa? Ya, bagus. Habitat adalah tempat tinggal. Habitat itu tempat tinggal makhluk hidup. Nah, itu bisa menjadi dampak dari perubahan bumi, rusaknya habitat. Contohnya, kekeringan. Kekeringan tadi. Akibat kekeringan, maka hewan itu mengalami kepunahan. Berkuranglah. Kalau hewan itu mati, maka berkuranglah habitat. Berkurang populasinya, rusak habitatnya. Nah, itu adalah salah satu dampak dari perubahan bumi. Selanjutnya, nah ini kesimpulannya. Dampak dari perubahan bumi ada 4. Yang pertama, pemanasan global atau global warming. Yang kedua, banjir dan kekeringan. Yang ketiga, punahnya flora dan fauna. Dan yang keempat, kerusakan habitat makhluk hidup. Nah, ini gambarnya. Nah, ini gambar-gambar dari dampak perubahan bumi. Seperti yang kita
kita jelaskan tadi. Kebakaran itu termasuk ke dalam pemanasan global. Kemudian banjir, kekeringan dan itu dia. Ini dia banjir, kekeringan, kemudian kebakaran hutan, kemudian ada apa? Gunung meletus. Ini termasuk ke dalam peristiwa yang bisa menyebabkan perubahan pada bumi. Bagaimana cara kita menjaga bumi agar tetap lestari? Apa yang bisa kita lakukan supaya bumi kita tetap terjaga? Apa yang bisa kita lakukan? Itu dengan cara melestarikan lingkungan. Nah, dengan cara menanami pohon supaya tidak terjadi longsor, kemudian membuang sampah pada tempatnya untuk menghambat terjadinya banjir. Nah, itu salah satunya. Nah, ini dia seperti yang dijelaskan tadi, menanam pohon, kemudian membuang tidak membuang sampah di sembarang tempat atau membuang sampah kepada tempatnya. Kemudian menghemat listrik atau hemat air bersih. Kalau lampu sudah tidak dipakai di rumah, dimatikan, begitu juga dengan air. Kalau tidak dipakai, tidak digunakan lagi, maka tutuplah keran air supaya bisa menghemat air. Itu salah satu dari kita menjaga lingkungan kita. Nah, melestarikan lingkungan. Kemudian, ini ada mengurangi penggunaan plastik. Karena plastik itu salah satu bahan yang tidak akan pernah punah, walaupun dikubur bertahun-tahun, tidak akan pernah punah. Maka kurangilah menggunakan plastik. Nah, ini ya. Ya, kita diskusikan nanti itu tentang materi kita. Nah, jadi kesimpulannya, apa kesimpulan dari materi kita? Jelaskan tadi. Kemudian kita harus menjaga bumi agar tetap lestari. Itu dengan cara tadi, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Kemudian mulailah dari hal kecil di lingkungan kita. Kita mulai dari lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan rumah. Nah, jagalah kebersihan di lingkungan tempat tinggal. Nanti baru ke lingkungan sekitarnya. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini. Nah, dari materi video tadi sudah Ibu tampilkan video, sudah Ibu tampilkan juga materi. Apa yang bisa kamu ambil dari hal tersebut? Apa hikmahnya atau apa manfaatnya dari menjaga lingkungan tersebut? Tadi sudah kita jelaskan, berarti kita sudah mengetahui apa penyebab dari perubahan bumi tersebut. Perubahan bumi tersebut ada karena faktor alam, ada karena faktor ulah dari manusia. Nah, ada yang bertanya atau ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan. Ada yang tidak mengerti, ya silakan. Ada yang bertanya tentang video yang Ibu tayangkan tadi dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, jadi seperti yang kita pelajari video tadi, yang kita lihat video tadi, yang sebelumnya
kita itu terlihat indah, terlihat rapi, terlihat hijau, kemudian bumi berubah menjadi kotor. Bumi berubah menjadi tidak terurus. Bumi berubah menjadi sampah-sampah yang berserakan. Nah, jadi itu agar bencana akibat perubahan bumi tadi tidak terjadi, maka kita mulai dari hal kecil tadi, yaitu dengan melakukan perubahan pada lingkungan tempat kita tinggal. Kemudian baru nanti ke lingkungan masyarakat. Di sekolah juga, yang kita lakukan hal kecil itu di kelas kita. Lakukan kebersihan dulu di kelas kita. Setelah memakan makanan, silakan buang ke tempat sampah. Jangan makanan itu dibiarkan saja. Itu bisa menjadi sumber penyakit bagi kita semua. Nah, sekarang untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok. Kita akan melakukan diskusi kelompok, di mana sebelumnya telah dibagi itu kelompok, ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini ada tugas yang akan kita kerjakan per kelompok. Silakan nanti kamu buat, kamu tulis. Setelah kita lakukan nanti diskusi, kita akan menampilkan. Sebelumnya, mari kita berdiri dulu. Supaya dalam pembelajaran ini kita tetap semangat walaupun hari sudah menjelang siang. Untuk membangkitkan semangat, mari kita tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say ah ha ha na, ah ha ha na, ah ha ha. Semangat, Semangat. Jadi, walaupun hari sudah menjelang siang, kita tetap semangat. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Dalam mengerjakan tugas kelompok ini, Ibu akan memberi waktu 20 menit. Silakan kerjakan, nanti selesai kita mengerjakan, kita akan mempresentasikan ke depan. Silakan kerjakan selama 20 menit. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya dengan bekerja sama. Karena kelompok itu, di dalam sebuah kelompok itu harus ada kerja sama. Nah, silakan ditulis.
Silakan lakukan kerjasama antar kelompok. Kerjakan saja berkelompok sampai nanti kelompok kita aktif. Jika ada yang tidak mengerti, tidak paham, boleh ditanyakan. Sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada yang mengalami kesulitan? Tulis. Jika ada yang mengalami kesulitan, boleh bertanya.
Sudah. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3.
lebih bisa memahami dari materi yang kita pelajari tadi. Sudah kelompok 3. Sudah? Seperti kesepakatan kita tadi, kita melaksanakan menyelesaikan diskusi kita itu hanya diberi waktu 20 menit. Karena waktunya sudah habis, silakan dari kelompok 1 mengumpulkan tugas diskusinya. Kemudian dari kelompok 2 silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan dari kelompok 2. Kelompok 3 silakan dikumpulkan. Kelompok 3 hingga kelompok 2 silakan dikumpulkan ke depan. Kelompok 2 waktu kita sudah habis. Silakan kumpulkan. Sudah. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Maka hasil diskusi anak-anak ibu dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3, maka hasil dari diskusi tersebut silakan ditampilkan ke depan mulai dari kelas kelompok 1. Silakan maju ke depan. Nah, untuk kelompok 1
Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi yang disampaikan kelompok 1, ada yang ditanyakan dari kelompok 2 dan 3. Ada pertanyaan? Apakah sudah memahami dari bencana alam yang sebab dan akibat dari bencana alam yang disampaikan oleh kelompok 1? Sudah paham? Kita beri reward untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan diskusinya. Kita lanjut lagi ke kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 yang akan membacakan hasil diskusi kami. Yang ke-1 yaitu banjir. Sebab hujan lebat, curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat
dari kelompok 3. Nah, adakah di antara kelompok 1, 2 yang memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap kelompok 1, kelompok 3? Apakah sudah cukup? Nah, kalau sudah, kita beri tepuk tangan dulu dari kelompok 3. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, dari hasil diskusi anak-anak ibu tadi, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa bencana alam itu, perubahan bumi itu bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor dari manusia. Ada sebabnya, ada akibatnya dari perubahan bumi tadi. Akibat perubahan bumi yang disebabkan oleh bencana alam tadi bisa mengakibatkan ke hal yang baik dan juga ke hal yang lebih buruk. Nah, jadi anak-anak ibu, untuk pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberikan tugas evaluasi nanti dikerjakan di rumah. Nah, soal evaluasi nanti bisa dikerjakan di rumah untuk menjadi tugas di rumah. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Ya, sama. Sama. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Besok kita kumpulkan demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi menjadi penyemangat kita untuk menyayangi bumi kita, menyayangi lingkungan kita, agar bumi kita tetap terjaga kelestariannya. Karena bumi itu adalah tempat kita tinggal, tempat kita tumbuh, tempat kita nanti mencari ilmu pengetahuan, mencari mata pencarian. Karena kita menyayangi bumi kita berarti sudah menyayangi diri kita. Karena bumi itu sangat penting bagi kita. Dan tadi sudah kita ketahui juga akibat dari perubahan bumi tadi. Apa yang pertama? Akibat faktor alam